Dan di sini ada keterangannya teman-teman. Dulunya ini namanya Pulau Ular, sekarang diganti Pulau Hanoman. Nah, ini ada keterangannya, Jembatan Hanoman. Jadi intinya ini diresmikan pada tahun 2017, 11 November teman-teman. Nah, ini ada keterangannya ya. Oke lah, saya mau mencoba ke dalam. Isi Bu. Wah, banyak pengunjung teman-teman ternyata di jembatan panjang ini. Oke Bu, Pak. Iya. Oke, kita gas lagi menuju ke bagian sekitar atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Suendra. Di video perjalanan kali ini saya ingin ke tempat lokasi, tepatnya yang ada di bagian pulau sana teman-teman. Jadi kalau untuk menuju ke pulau yang ada di bagian sekitar sana, saya harus melintasi jembatan ya. Namanya itu Jembatan Panjang teman-teman. Info yang saya dapat bahwa pulau yang ingin saya tuju itu yang ada di ujung sana, dulunya itu namanya Pulau Ular. Tapi sekarang berganti nama Pulau Anoman teman-teman. Saya nggak tahu ya kenapa bisa berganti nama. Mungkin ada yang ngeklaim atau apa, saya kurang ngerti. Tapi sebelum saya memasuki pulau di bagian sananya, ini banyak juga nih para pengunjung ya, wisatawan, karena lokasi ini terletak di pesisir pantai teman-teman. Makanya banyak sekali tuh para wisatawan sama keluarga kan menikmati keindahan alam pantai yang ada di jembatan panjang ini teman-teman. Banyak mobil-mobil bis, travel, pariwisata, serta kendaraan roda 2, ada yang berkemah, ngecamp, ada juga kendaraan roda 4 teman-teman. Oke lah, sekarang saya penasaran mau memasuki lebih dalam lagi. Dan di sini ada keterangannya teman-teman. Dulunya ini namanya Pulau Ular, sekarang diganti Pulau Hanoman. Nah, ini ada keterangannya, Jembatan Hanoman. Dengan rahmat Allah SAW pada tanggal 11 November 2017. Jadi intinya ini diresmikan pada tahun 2017, 11 November teman-teman. Nah, ini ada keterangannya ya. Oke lah, saya mau mencoba ke dalam. Isi Bu. Wah, banyak pengunjung teman-teman ternyata di jembatan panjang ini. Oke Bu, Pak. Iya. Anginnya kencang sekali teman-teman. Di sana ada pengunjung juga ya yang sedang bermain bola. Halo, tos dulu dong. Bajunya apa? Arema. 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 Artinya apa Arema? Arek Malang. Arek Malang, mantap. Salam apa? Salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Tos dulu dong. Mantap. Ini juga Arema. Ya, Oh, Arema dong. Ya. Dadah dulu, dadah Arema. Wah, ini ada yang sedang memancing teman-teman. Mancing ikan ya. Nah, ini bapaknya sedang memancing. Ternyata di jembatan ini bisa digunakan juga untuk mancing teman-teman. Tuh, contohnya di belakang saya ya, di hadapan saya.
kemungkinan warga atau masyarakat sini ya menyempatkan hiburan memancing. Dan ini ada lagi, mohon maaf teman-teman kalau kondisi suara saya agak berisik karena anginnya itu begitu kencang teman-teman. Saya melihat di ujung sana ada pengunjung ya yang baru turun dari Pulau Hanoman. Ini bagus banget ini jembatannya. Jadi dihias kayak model apa ya? Kayak pura gitu teman-teman. Hiasan-hiasan dinding-dinding, pagar-pagar jembatannya. Kayak model kelenteng gitu ya. Tuh. Tadi saya dari bagian sana teman-teman jalan. Lumayan juga nih jembatannya, kurang lebih ada ini 200 meter teman-teman, lebih kayaknya deh, hampir 300 ini. Belum nanjak ke bagian sekitar sana. Wah, ada lagi yang mancing. Tuh. Ada yang mancing lagi teman-teman. Ini para pengunjung, wisatawan. Ya, Mbak. Wah, wanginya kenceng banget, Mamen. Isi, Bu. Nah, ini teman-teman. Ada yang mancing di bawah karang sana. Mantap. Mantap, Mas. Nah, ini contohnya nih, mas-masnya tuh lagi mancing, nyangkut dia kailnya. Masnya bersemangat ya, sedang memancing. Oke, kita gas lagi menuju ke bagian sekitar atas. Di sini ada 2 akses jalan menuju ke kanan saya dan ke kiri saya. Tapi di sini ada petunjuk ya, tanda panah. Kayaknya ke sana aja deh, kita ngikuti aturan ya, sesuai prosedur arah jalannya. Dulunya itu ini dinamakan Pulau Ular. Sekarang berganti nama jembatan Pulau Hanoman, cuy. Saya kurang paham kenapa bisa berganti nama. Kenapa saya bisa tahu? Sebelumnya saya sempat bertemu ya sama seorang Mbah Bahanan musafir. Dia udah berkeliling hampir mungkin seluruh Indonesia teman-teman, cuman daerah Papua yang belum dia jelajahi katanya sama masyarakat sini. Jadi saya saya sinkron, bener nggak bahwa pulau ini dulunya namanya Pulau Ular. Terus saya bertanya sama masyarakat. Kebetulan kan di bawah sana itu banyak tuh orang-orang asli sini yang buka usaha lah, warung-warung kopi, kantin. Kebetulan penduduk sini teman-teman. Betul, ternyata dulunya ini di tahun 90 atau 80-an ini dinamakan Pulau Ular. Terus di tahun 2017 diresmikan menjadi Pulau Jembatan Hanoman. Berarti kan kalau Hanoman itu kayak monyet tapi berbentuknya, bulunya berwarna putih teman-teman, setahu saya. Ya mohon maaf juga kalau jawaban saya salah ya. Setahu saya itu Hanoman itu semacam kera yang bulunya itu berwarna putih. Dan tepatnya di atas saya ini kayak tebing, banyak sekali nih akar-akar, pohon-pohon, serta rumput-rumput, semak-semak belukar. Dan di bawahnya itu sudah memasuki semacam pesisir pantai ataupun laut teman-teman.
Ya konon juga kalau kita memasuki di Pulau Anoman ini, kalau kita punya keinginan yang tulus atau punya keinginan niat yang benar-benar bersih di hati kita, contohnya kita pengen diberikan rezeki, ya intinya kuncinya itu kita tetap ikhtiar ya, berusaha teman-teman, berusaha, bekerja, sholat, dan juga apapun beda agamanya, mau Kristen, Buddha, ya ibadahnya dipergunakannya secara agama masing-masing ya. Kalau saya kan agama Islam, ya sholat 5 waktu, Buddha seperti apa, Kristen seperti apa. Yang penting kita ada niatan tulus bersih untuk memasuki Pulau Anoman ini. Kalau kita ada niat bersih, insya Allah diberikan doa kita itu dijabah teman-teman. Saya nggak tahu juga ya itu mitos atau enggak. Yang jelas bahwa pengunjung, pendatang sering datang ke Pulau Anoman ini, dia itu membakar dupa. Contohnya di bawah ini teman-teman. Nah ini dupa-dupa nih. Tuh. Serta bunga kantil. Dan ini nggak tahu nih kayak apa ini. Pokoknya bekas-bekas kayak parfum gitu teman-teman. Saya juga kurang paham ya, nggak terlalu menguasai teman-teman kalau yang seperti ini teman-teman. Saya orangnya lempeng-lempeng aja, yang penting saya rasa penasaran saya itu terlalu tinggi teman-teman. Yang penting saya jelajahi dulu, saya telusuri dulu, itu penasaran saya. Makanya saya membuat konten ini untuk melawan rasa penasaran. Nah ini ada baskom ya, serta dupa dan juga bekas kemenyan teman-teman. Dan di bawah sana itu saya melihat ada orang yang sedang mancing. Kalau untuk spotnya sih mungkin cocok ya untuk mancing ya. Soalnya saya kurang hobi mancing sih teman-teman. Saya suka sih mancing, teman kurang hobi. Kalau untuk spotnya mungkin kalau orang yang hobi mancing ya cocok kayaknya deh di tempat-tempat lokasi ini. Sekarang saya mau mutar-mutar lagi, berkeliling. Kayak pohon inian deh, mangrove ya. Kayak model hutan-hutan mangrove gitu modelnya nih. Tuh. Tanaman-tanamannya. Nah, sampai bawah sana teman-teman. Ombaknya besar banget, Mamen. Gokil. Saya kurang paham ini batasnya sampai mana. Soalnya di kanan saya ini ada kayak pembatas ya, pagar gitu. Lumayan panjang juga teman-teman. Tadi saya dari bagian sana tidak terasa sudah menempuh jarak sampai bagian area sekitar sini teman-teman. Ya, hitung-hitung olahraga lah. Tapi ini ada buah teman-teman. Saya nggak tahu nih modelnya kayak nanas teman-teman. Ini buah apa ya? Tuh banyak sekali teman-teman, saya perhatikan. Warnanya itu agak sedikit keoren-orenan gitu teman-teman. Nggak tahu dari kamera kelihatan atau enggak ya. Intinya banyak di sini teman-teman tuh. Biasanya kalau saya ngelihat buah-buah seperti ini itu banyak sekali memang di pesisir pantai. Nah ini ada keterangan tulisan Monumen Hanoman Beach. Oke, lanjut lagi. Ini ada sebuah bangunan. Wah, ada dupa juga, cuy. Kayaknya pernah ada orang deh malam hari ya. Nggak tahu betapa atau apa. Tuh, teman-teman tuh. Ada dupa. Ini ada lagi. Saya kurang paham teman-teman. Intinya dupa itu dipergunakan untuk apa? Apa untuk mencari rezeki? Kalau zaman dulu kan banyak yang bilang
buat ini cuy, apa namanya, informasi nomor togel keluarnya, siapa tahu tembus. Makanya zaman dulu tuh nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak ya, berbondong-bondong mereka, ada yang betapa di bawah pohon lah, di goa lah, bakar dupa, bakar kemenyan supaya nomor itu keluar. Ya itu benar atau enggak ya, tolong digaris bawahi, saya juga kurang paham. Dan di hadapan saya ini ada akses menuju ke area bawah. Ada juga yang mancing lagi cuy. Loh, ini tembusannya mana nih? Oh, tembusannya ini ternyata. Loh, kok nggak terasa ya? Oh, ini yang tadi saya lintasi teman-teman ternyata tuh. Berarti saya muter. Kok kayak beda dimensi ya? Kirain saya luas gitu teman-teman. Tadi saya dari sana kan, lewatnya jalur sini. Kok ada jembatan lagi? Makanya saya kaget kan. Oh no, jembatan panjang ya teman-teman. Kan awal masuk saya melintasi jalur sini, ada tanda panah kan, ke bagian sana. Padahal luas loh teman-teman, tapi seakan-akan kayak cepet saya memasuki Pulau Hanoman ini. Taunya udah sampai sini teman-teman. Wah, gokil. Oke lah teman-teman, sampai di sini aja perjalanan saya kali ini yang sudah memasuki Pulau Hanoman. Berhubung kondisinya juga saya sudah mulai lelah, dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Kalau gitu saya mohon undur diri, sampai berjumpa video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.